lagi di For Her YouTube Channel. Kali ini For Her YouTube Channel akan membahas tentang peredaran krim-krim perawatan kulit di luar sana yang dipasarkan secara bebas, tetapi kita nggak tahu nih siapa formulatornya, diproduksi di mana, higienis atau tidak, dan dampak efeknya terhadap kulit wajah kita itu seperti apa. Jadi untuk lebih lanjutnya kita langsung tanya-tanya sama Dr. Frian Reflasya, SPKK. Yuk, Hai Dr. Refla. Ketemu lagi. Hai Sobat For Her, ketemu lagi nih sama Dr. Refla, dan kali ini karena maraknya nih dok, kemarin tuh di TikTok, aku lihat di Instagram banyak banget review orang-orang yang efek terkena krim yang beredar luas sekarang nih. Banyak banget krim-krim yang nggak pakai label gitu kan dok ya, diproduksi dan dipasarkan secara luas. Sebenarnya sendiri krim itu sebenarnya muncul, krim yang sekarang bilangnya racikan dokter atau apa, maraknya itu dari tahun berapa sih dok, kalau dokter boleh jelaskan gitu, awal muasalnya orang-orang jadi berpindah nih dari krim yang biasa dijual tiba-tiba ke krim racikan misalkan kita sebutnya. Oke. Makasih Maya ya, sekali lagi For Her sudah datang berkali-kali. Selalu akan ada Dr. Refla. Oke, jadi sebenarnya kalau skincare yang dijual bebas di pasaran itu paling 5-6 tahun terakhir sih gitu. Sebenarnya skincare ini maraknya itu adalah awalnya kan dari skincare dari dokter yang datang ke dokter spesialis kulit mungkin sekitar 10 tahun terakhir gitu. Kemudian setelah itu beredar yang skincare yang memang diproduksi sama yang bukan dokter, malahan justru rata-rata itu nanti kemudian dikasih merek dan diedarkan secara luas, dan itu jadi bisa dijual bebas sebenarnya begitu. Dan itu tentu sih sebenarnya yang paling utama adalah agak kurang bisa dilihat nih rata-rata, terutama pasien-pasien juga ya yang saya temui atau masyarakat itu nggak kelihatan mereka tuh dulu tuh belum aware banget tuh main sama BPOM atau enggak gitu, karena BPOM itu sesungguhnya tuh sangat penting. Kadang-kadang ada yang pakai pasien, iya dok saya pakai racikan dokter A, nah tapi tahu nggak dokternya? Nggak tahu, saya dari teman saya dari temannya yang lain yang kayak gitu-gitu. Nah kemudian karena bilang udah BPOM juga ada dok, tapi ternyata nggak BPOM. Ya, dan sekarang tuh gampang banget sih sebenarnya dicek kalau misalkan untuk BPOM itu kita tinggal masuk ke websitenya BPOM, nah BPOM ya, terus kemudian nanti tinggal diketik aja nama produknya gitu. Nanti udah ya mereknya nanti udah kelihatan. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau yang skincare yang dijual bebas yang bukan racikan dokter beneran ya, itu sekitar 5 tahunan lah ke belakang gitu mulai muncul gitu. Karena memang banyak banget sekarang beredar skincare yang mengkhawatirkan sebenarnya, karena ternyata sekarang efeknya baru kelihatan nih dok. Kita lagi marak nih efeknya, mukanya tambah hancur gitu kan. Dan memang juga satu lagi Mai, kadang-kadang gini, mungkin dari satu rangkaian itu yang lainnya memang BPOM, tapi nanti krim malamnya itu biasanya dia nggak BPOM, jadi pakai etiket biru gitu, dan itu biasanya menggunakan ingredients yang seharusnya itu cuma boleh dokter yang meresepkan, tapi ini digabungin sama skincare yang BPOM yang lainnya. Dan itu juga harus dengan pantauan dokter. Harusnya dengan pantauan dokter gitu, di bawah memang di bawah kontrol dari dokter gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan sahabat For Her di rumah nih, misalkan sekarang lagi ditawarin krim-krim yang banyak beredar, sebenarnya kalau mau bukan mau nakut-nakutin ya dok, mau sedikit menjelaskan aja nih sebenarnya efek samping penggunaan krim itu dalam jangka waktu panjang dan jangka waktu dekat itu apa biasanya kalau salah penggunaan krim nih dok? Kalau salah penggunaan krim atau krimnya yang isinya itu bukan yang boleh dipakai bebas. Kalau kita menyebutnya abal-abal dok, krim yang abal-abal beredar tanpa BPOM, mereknya juga nggak jelas, tapi mereka bilang hasilnya bagus nih, bisa bikin glowing. Sebenarnya itu efek yang memang benar terjadi atau memang tuh kamuflase, misalnya kayak Fata Morgana setahun pertama selanjutnya menghancurkan kulit wajah. Sebenarnya itu gimana? Itu sih sekarang memang lagi terjadi ya gitu ya, pasien-pasien saya di rumah sakit atau baik di klinik juga. Jadi biasanya itu dia mengandung steroid. Itu yang paling sering. Terus kemudian hidroquinon dan juga merkuri udah lumayan jarang sih gitu, tapi masih tetap ada gitu. Nah biasanya memang untuk awal-awal pemakaian itu memang kinclong, bagus banget. Kayak contohnya steroid.
Steroid itu dia sebenarnya anti iritasi, anti peradangan, ya, terus juga ada efek untuk memutihkan kulit, jadi bisa hipopigmentasi. Sebenarnya itu efek samping dari steroid. Yang which itu sebenarnya walaupun dipakai di krim racikan dokter beneran, itu tuh cuma untuk menekan iritasi dari ingredients yang lain, dan itu tuh nggak boleh dipakai terus menerus. Paling boleh dipakai itu cuma 2 minggu pemakaian, nah kemudian itu harus di stop. Kalau perlu dipakai lagi itu harus konsultasikan lagi ke dokter. Nah itu efeknya. Nah biasanya kalau misalkan dari awal memang kulitnya sangat sensitif, itu udah kelihatan sih, kayak pemakaian hidroquinon misalnya itu iritatif banget, jadi kulitnya tuh merah, terus udah gitu juga perih yang kayak gitu ya. Steroid ini sebenarnya untuk mengatasi itu. Nah tapi mungkin yang yang meraciknya nggak terlalu paham, jadi dia nggak tahu kayak campuran ini ya, takarannya, dosis-dosisnya, ini dicampur sama ini jadinya gimana. Nah akhirnya nanti yang akan muncul itu adalah sebenarnya efek samping yang kalau terus menerus itu justru akan jadi berbalik, kulitnya malah jadi rusak. Rusaknya itu berat, Mai. Jadi bukan rusak biasa aja. Iya, jadi jauh lebih sulit untuk penyembuhannya. Jadi misalnya awalnya memang hasilnya oke banget, pasti glowing iya. banget. Steroid itu bisa dipakai untuk telapak kaki yang pecah-pecah, bayangin. Wow. Dan itu dipakein ke muka. Kayak gitu. Telapak Gimana Kak kaki kinclong aja, ya? kinclong, Yes. tiba-tiba lagi di muka. Ya. Bener juga. Gitu. Dan itu memang awalnya pasti oke banget. Kemungkinan besar iya akan oke. Gitu. Jadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama nanti mungkin akan muncul itu ada reaksi-reaksi sekitar 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun dan lebih lama lagi. Nah itu steroid kalau dipakai terus menerus itu juga dia bisa menyebabkan jerawat yang parah banget, yang derajatnya itu yang sudah derajat berat, dan itu akan jauh lebih sulit disembuhkan. Itu sedang terjadi. Jadi niatnya mau cantik Ya. nih ya, sahabat Koran, tapi malah jadi nggak bagus ke kulit Ya. juga, jadi nggak sehat juga. Nggak sehat pasti. Kalau pertanyaan aku nih jadinya adalah, bisa kelihatan nggak sih dok krim yang mengandung steroid sama yang enggak dari tamparan luar? Kalau dulu kan Mercury katanya mengkilat, digosok-gosok pakai emas, gitu, hitam ya. jadi hitam Ya. misalkan. Kalau si steroid sendiri Steroid enggak, tamparan- rata-rata steroid itu warnanya putih aja sih. Jadi nggak ada terlalu bentuk-bentuk khusus gitu permukaannya apa enggak gitu. Jadi nggak bisa dibedain Nggak bisa. sama krim lain. Jadi Nggak bisa. tampakannya oke aja, Mm-mm. beda sama Mercury ya Iya. pastinya. Tapi ternyata dia mengandung steroid. Iya. Dan kalau hidroquinon gimana dok? Kalau hidroquinon itu dia biasanya agak perih pas dipakai gitu. Dia memang itu efek biasa. Kalau misalkan dibawa ke Normal pengawasan ya? dokter masih oke gitu. Tapi itu kan memang harus dikontrol sama dokter gitu. Jadi kalaupun dia sangat iritatif, nanti dokter pun juga akan kasih untuk anti iritasinya yang kayak gitu. Dan juga banyak yang nggak diketahui, kayak ada beberapa ingredients itu yang nggak boleh dipakai bersamaan, Mai. Misalnya dia sudah pakai retinol gitu ya, yang dosisnya agak tinggi, terus sudah gitu pakai vitamin C juga, itu iritatif juga. Ada juga niacinamide yang lebih dari 4%, itu iritatif juga. Itu justru malah makin rusak kulitnya. Karena banyak sekarang lagi ngetren banget nih penggunaan skincare yang digabung-gabung nih dok. Iya. Yang ini isinya apa, ini isinya Iya. apa, terus bilangnya katanya bikin jadi cerah, Iya. gemilang, Iya. gemilang, kemilau pasti. Iya. Iya Gitu, gitu. kulitnya Dan kan itu gitu. sebenarnya nggak bisa sembarangan gitu. Oh, Jadi gitu. nggak semua, apalagi kalau beda merek ya, Nah. itu nggak semua itu, karena dari satu produk itu dia kan bukan cuma zat aktif, tapi ada zat pembawanya, ada emulsifiernya, macam-macam ya untuk pencampurannya. Nah itu zat aktif ke zat aktif aja, kadang-kadang tuh ada efek yang kontradiksi antara mereka gitu, yang memang tidak boleh dicampur atau tidak boleh dipakai bersamaan. Mungkin ada yang bisa dipakainya malam, ada yang misalnya dipakainya pagi, yang kayak gitu-gitu. Itu rumit banget dok. Rumit, Aku makanya nggak ngerti. sebaiknya memang konsultasikan ke dokter. Betul, tuh aku aja nggak ngerti ya. Sahabat Koran udah pusing banget ya nggak dengerin Yes. bahasa-bahasa yang nggak ngerti. Iya. Kalau kita jadi kayak sok pinter sendiri, Iya. sok tahu ngegabungin satu Iya. merek dengan merek yang lain malah jadi ngerusak kulit. Pasti. Jadi udah ada ahlinya, jadi udah datang aja ke dokter kulit, tanya langsung, Iya. nanti bisa menggunakan krim yang disesuaikan. Iya, sesuai betul, dengan betul, kulitnya. Jadi betul. jangan sok tahu di rumah. Cari aja dokter spesialis kulit yang terdekat gitu kan, itu nanti bisa dikonsultasikan gitu. Bahwa kalau perlu saya pakai ini. Nah, itu nanti biasanya kan dokter kulit juga akan kasih advice kan ke Oh mereka gitu. gitu. Jadi Iya. bisa langsung bawa aja krim yang dipakai Yes. saat ini apa. Iya, gitu. Nanti bisa dikonsultasikan. Jadi Iya. nggak usah sembarangan Iya. beli produk Hati-hati.
di luaran, apalagi produk-produk yang nggak ada BPOM-nya, nggak ada mereknya, bilangnya ini krim yang krim dokter gitu. Jadi lebih baik langsung datang. Tapi dokternya Fana ya kan? Iya. Goib. Nggak tahu kalau ditanya, krimnya bagus ya Pak dokternya gitu. Nggak tahu, yang mana mukanya nggak tahu. Jadi udah pasti mending datang ke Airmedica Clinic, ketemu sama dokter Refly, selalu dipromosikan. Selalu dipromosikan. Udah gitu pakai For Her yang memang formulatornya jelas ya kan. Jadi udah nggak perlu sungkan, nggak perlu berpikir panjang atau malah sok pinter sendiri. Kalau aku nyebutnya gitu karena memang jadi kayak mereka jadi lebih pinter daripada dokternya, karena bisa serasa tahu banyak gitu tentang kulit gitu kan. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan datang ke dokter Refla nanti dikasih sesuai dengan jenis kulitnya dan kebutuhan kulitnya. Jadi jangan macam-macam sama kulit wajah. Dampak efeknya akan panjang nanti. Karena muka kan dipakai seumur hidup nempel loh di sini. Ya kan dok, nggak kemana-mana. Jadi jangan sampai salah pilih produk. Pastikan produk yang kamu pakai sudah pasti aman buat kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Porhan YouTube channel. Bye bye.